warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krismiada, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Kendal. Pada kesempatan kali ini, saya melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Pada kesempatan kali ini, saya melakukan wawancara dengan 3 kepala sekolah. Yang pertama, Ibu Suryani SPD MSI, Kepala Sekolah SD Negeri 1 Tanjung Mojo. Kedua, Ibu Sulastri SPD MPD, Kepala Sekolah SD Rejosari. Yang ketiga, Ibu Khairul Latifah SPD MPD, Kepala Sekolah SD Negeri 2 Sendang Dawung. Berikut hasil wawancara saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Ya, alhamdulillah kabar hari ini baik dan sehat. Bagaimana dengan kabar Bu Kris sendiri? Alhamdulillah, Bu, hari ini kabarnya sangat luar biasa. Sehat, Bu. Biasa. Ya, mohon maaf, Ibu, ini saya izin minta waktunya sebentar terkait saya sebagai calon guru penggerak Angkatan 10 dari Kabupaten Kendal yang mendapatkan tugas dari modul 3.1. Di sini nanti saya akan mewawancarai Ibu tentang beberapa kasus atau suatu kasus yang ada di sekolah Ibu dan bagaimana pengambilan keputusan dari kasus yang ada di sekolah Ibu. Oh, begitu. Berarti itu tugas dari CKP Angkatan 10. Untuk itu Bu Yani nanti siap apa yang mau ditanyakan berkaitan dengan kasus di sekolah atau di satuan pendidikan ini. Ibu, selama ini bagaimana Ibu sebagai kepala sekolah dapat mengidentifikasi setiap kasus-kasus yang merupakan dilema atau bujukan moral? Ya, untuk di satuan pendidikan dari satu Tanjung Mojo ini memang untuk kasus-kasus itu saya kira hampir tidak ada, Mbak. Karena kasus itu sendiri kan ada yang ringan ataupun yang berat. Namun setiap hari tugas seorang kepala sekolah itu kan selalu mengamati dari kedisiplinan seorang guru, kedisiplinan tenaga kependidikannya, juga kaitan dengan pembelajaran siswanya. Jadi kami setiap hari itu harus mengamati hal itu. Itu yang saya lakukan. Terus bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, selama ini memang saya menceritakan kasus yang pernah ada dan itu betul-betul, tapi kasusnya ringan. Memang di satuan pendidikan di satu Tanjung Mojo kemarin mengalami kasus, yaitu di tenaga kependidikannya penjaga sekolah yang kinerjanya memang kurang maksimal dengan tugas tanggung jawab tupoksinya. Itu memang menjadikan sorotan saya sebagai kepala sekolah, dan itu menjadikan hal penuh perhatian untuk kepala sekolah. Berarti dari kasus itu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang sudah Ibu ambil? Langkah-langkah dengan adanya kasus itu kasus ringan ya kasus ringan. Kasus ringan itu memang awalnya itu saya mengamati. Setelah pengamatan saya sehari 2 hari sampai 1 minggu, tupoksi tanggung jawabnya tidak maksimal, maka setiap kali ada rapat
itu saya mengadakan pembinaan dulu secara klasikal. Jadi saya simpulkan dari guru A, guru B, juga penjaga sekolah, pendidik, itu saya simpulkan kinerja dalam 1 bulan itu seperti apa. Itu menjadikan pembinaan kami secara klasikal. Juga saya sampaikan tentang kedisiplinan pegawai, baik itu guru, tenaga pendidikan atau penjaga. Berarti dari hal itu kira-kira hal apa saja yang selama ini sudah Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika tersebut? Ya, memang itu juga merupakan dilema ya, karena kita ada kasus seperti itu kan, seorang kepala sekolah itu tidak kurang ya kalau untuk mengambil keputusan sendiri, karena kepala sekolah itu kan juga punya tim di SD1 Tanjungmojo itu ada tim tentang kedisiplinan sekolah, baik itu tim untuk kedisiplinan gurunya, untuk muridnya, itu ada timnya. Dengan kasus seperti ini, itu saya juga setelah tadi ada klasikal pembinaan, setelah itu kok belum ada perubahan, saya adakan pembinaan secara face to face, secara perorangan. Itu kok jika itu masih kurang ada perubahan, jadi saya juga berkomunikasi dengan atau bermusyawarah dengan para guru yang bisa saya ajak bicara atau tim sekolah tentang kedisiplinan pegawai tadi. Berarti dalam tadi mengambil keputusan dari kasus dilema etika yang ada di sekolah Ibu, mungkin adakah tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus tersebut, Ibu? Ya, memang tantangan itu pasti ada ya, karena kita akan menuju ke hal baik, mendisiplinkan, itu pastinya tantangan itu ada. Nah, tantangan pengambil keputusan itu kurang sadarnya, jadi penjaga itu kurang menyadari bahwa tupoksi sebagai penjaga itu apa. Itu jadi kurang kesadarannya. Mudah-mudahan dengan adanya pembimbingan dengan klasikal, dengan individu, dengan adanya tim, itu mudah-mudahan nanti bisa ada perubahan. Jadi kurangnya kesadaran dari penjaga sekolah yang ada di sekolah itu, di sini apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam menyelesaikan masalah atau kasus dilema etika yang ada di sekolah Ibu, atau Ibu langsung menyelesaikan di tempat, atau mempunyai jadwal tertentu seperti prosedur ataupun jadwal-jadwal yang sudah tertulis gitu, Ibu? Kalau jadwal itu gimana ya Mbak ya? Kalau jadwal itu memang saya tidak membuat jadwal, namun jika ada kasus itu langsung kami selesaikan. Dengan cara apa saya menyelesaikannya itu tadi dengan klasikal, individu, dengan tim, itu langsung kami selesaikan. Namun jika sampai pada individu sampai tim kok belum ada perubahan, memang saya harus menjadwalkan. Jadwalnya kami beri surat teguran pertama, terus nanti pada bulan apa belum ada perubahan lagi, kita mengadakan teguran yang kedua sampai nanti penjaga atau pendidik itu bisa mengalami perubahan. Itu jadwal saya secara luwes saja ini. Jadi tidak harus tanggal ini atau bulan ini, kan tidak setiap bulan ada kasus ya. Jadi begitu ada langsung saya selesaikan. Berarti dalam penyelesaian kasus itu pastinya tadi Ibu menyampaikan bahwa sebagai kepala sekolah kan harus ada dukungan dari pihak lain. Nah, di sini mungkin ada seseorang atau faktor yang selama ini membantu atau mempermudah dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika
di sekolah itu? Ya memang tadi saya sudah mengatakan bahwa kami itu juga punya tim yang akan bisa menyelesaikan kaitan dengan kasus-kasus di sekolah. Nah kasusnya itu seperti yang saya sampaikan tadi, setelah kita ajak bicara, kita tanya bagaimana keluarganya, bagaimana ekonominya, bagaimana tentang hal-hal yang nanti bisa orang itu menyampaikan permasalahan yang ada. Nah itu menjadikan orang-orang di sekitar itu bukan berarti kepala sekolah itu untuk menyampaikan privasi penjaga itu ke guru. Namun dengan adanya nanti keputusan, guru itu bisa memberikan motivasi. Tujuannya itu bukan tujuan untuk menjatuhkan atau menyampaikan permasalahan, itu tidak, namun sebagai motivasi untuk beliau itu berubah. Pengambilan keputusan yang bijaksana menurut saya di sini. Dari semua hal yang telah disampaikan Ibu tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman selama ini ketika mengambil keputusan di Bina Etika itu? Ya memang pembelajarannya baik sih, berkaitan dengan permasalahan tadi. Memang kalau seorang penjaga GTP itu kan dalam hal honor itu kan masih di bawah, sangat di bawah. Maka beliau itu dengan mencari tambahan berjualan di sekolah. Nah, pembelajarannya apa? Memang pembelajaran itu merupakan hal yang dilema juga, karena di satu sisi kita harus mendisiplinkan pegawai, di sisi lain kaitan dengan penambahan ekonomi, karena penjaga itu kan juga punya rumah tangga, punya kebutuhan. Kalau dengan honor sekian itu tidak cukup. Nah pembelajarannya apa? Setelah kami mengadakan berbagai nasihat, berbagai masukan, tidak hanya kepala sekolah saja, mungkin dari guru atau tim tadi, itu alhamdulillah bisa merubah keadaannya dengan cara, setelah saya mengamati itu, dengan cara minta bantuan dengan tetangga untuk membantu melayani penjualan, sehingga penjaga tersebut bisa maksimal melaksanakan tupoksinya sebagai penjaga, sebagai pelayan guru, pelayan murid dan lain sebagainya. Iya. Terima kasih Ibu. Di sini saya juga dapat pembelajaran yang baik dari Ibu, di mana sebagai seorang pemimpin itu harus mampu mengambil setiap keputusan dari dilema etika yang ada di sekolah. Empati juga kita empati itu juga kita gunakan kalau sudah seperti ini. Tapi ya dilemanya tadi harus adanya disiplin pegawai tadi gitu. Kan dua kasus Ibu ya sebenarnya. Terima kasih Bu Yani untuk waktunya. Semoga kedepannya sekolahan lebih maju lagi. Dan juga Bapak Ibu gurunya sehat semuanya, bisa melaksanakan tugas mengajarnya sesuai dengan kewajibannya. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini, karena ini kenyataan yang saya sampaikan Bu Kris, mudah-mudahan ini juga bermanfaat. Bu Kris nanti setelah lulus sebagai CGP, mungkin juga nanti bisa menjadi seorang pimpinan kepala sekolah, itu bisa bermanfaat lah tentunya. Terima kasih Bu atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Selastri, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, selamat pagi Bu Kris.
sehat walafiat. Gimana kabarnya Bu Kris hari ini? Alhamdulillah sehat Ibu. Mohon maaf hari ini saya mohon izin waktunya sebentar Ibu untuk membuat wawancara tentang dilema etika, yaitu bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus yang ada di sekolah dan bagaimana cara Ibu mengambil keputusan dari kasus yang ada. Oke, silakan Bu Kris. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sulastri, Kepala dari SD Negeri Josari Kecamatan Tanjung. Silakan Bu Kris untuk pertanyaannya. Iya. Di sini Ibu pertanyaan yang pertama itu bagaimana cara Ibu dapat mengidentifikasi sebuah kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Iya, terima kasih Bu Kris atas pertanyaannya. Nah, tentunya di sekolah itu banyak permasalahan ya Bu Kris. Kita sebagai kepala sekolah harus bisa memilah-milah atau mengidentifikasi permasalahan tersebut, termasuk permasalahan yang dilema etika atau bujukan moral. Itu biasanya dengan dianalisis permasalahan tersebut. Terus bagaimana cara Ibu untuk menjalankan mengambil keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Oke, terima kasih Bu Kris. Kalau permasalahan itu kan biasanya kalau di sekolahan itu kompleks. Ada permasalahan yang individu, ada permasalahan yang klasikal semua guru maupun warga sekolah. Jadi kita bisa memilah-milah. Kemudian kalau yang individu mungkin kita dengan cara pendekatan kepada tenaga pendidik atau pendidik tersebut. Tapi kalau secara klasikal semua guru itu biasanya kita musyawarahkan terlebih dahulu. Iya. Kemudian langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Iya, kalau biasa selama ini saya lakukan apabila ada permasalahan di sekolah, itu biasanya saya identifikasi masalah tersebut, kemudian analisis, kemudian mencari informasi pihak-pihak mana yang terkait. Nah, kemudian setelah itu kita selesaikan ambil keputusan untuk solusi dari permasalahan tersebut. Jangan lupa selalu musyawarahkan dengan pihak-pihak yang terkait tersebut. Jadi selama ini hal efektif apa yang menurut Ibu dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang ada di sekolah? Iya, contohnya kasus kedisiplinan guru ya. Tapi alhamdulillah sekarang ini kan kita sudah diterapkan oleh absensi. Jadi untuk kedisiplinan waktu kita sudah mulai belajar, sudah mulai Bapak Ibu guru juga sudah mulai disiplin. Tapi terkadang itu ada beberapa, mungkin salah satu dari guru kami itu yang terkadang di tengah-tengah jam mengajar itu izin kemana, kepentingan keluarga dan lain sebagainya. Dan itu kadang-kadang yang membuat kita menjadi dilema, apakah akan mengizinkan guru tersebut atau akan menghalangi seperti itu. Baik Ibu, untuk selanjutnya selama ini yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu seperti apa? Ya, terima kasih Bu Kris. Tentunya kita dalam pengambilan keputusan kebijakan itu pasti ada tantangan dan hambatan ya. Tetapi kalau tantangan itu biasanya bisa berasal dari dalam sekolah dan dalam diri kita sendiri. Kemudian ada tantangan dari luar. Kalau tantangan dari sendiri itu biasanya kita antara mau tegas, mau tega atau tidak, itu terkadang itu yang antara tega dan tegas itu terkadang memang hal yang berat. Kemudian kalau dari luar ya terkadang ada beberapa pihak yang tidak menerima keputusan kita. Iya. Di sini dalam pengambilan keputusan adakah jadwal tertentu yang dijadwalkan untuk menyelesaikan kasus dilema etika, ataukah biasa diselesaikan secara langsung di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya seperti bentuk prosedur atau apa yang dijalankan? Tentunya kita sebagai instansi pemerintah yang resmi itu ada jadwal-jadwal seperti kita nanti supervisi dan lain sebagainya, itu bisa seperti itu. Tetapi kan terkadang ada masalah-masalah yang penting dan mendesak. Ada masalah itu penting, mendesak, kemudian tidak mendesak. Nah, biasanya keputusan-keputusan yang seperti itu yang kita ambil itu yang skala prioritas dulu, yang mana itu biasanya yang tidak terjadwal. Jadi ada kalanya yang terjadwal secara terperinci, ada program-programnya, kemudian ada yang secara mendesak tersebut.
kondisional, dilakukan secara kondisional. Ibu, di sini tentunya pasti ada suatu faktor atau seseorang yang dapat membantu ibu ya dalam menyelesaikan kasus dilema etika ini. Selama ini siapakah atau adakah seseorang yang membantu ibu dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Mbak Desi, penting ini ya. Kalau biasanya itu kita ada orang-orang yang mempengaruhi kita, ya, yang mendengarkan keluh kesah kita kalau kita mau mengambil kebijakan. Tentunya ini ada faktor dari diri kita sendiri, dari lingkungan keluarga kita, ya, terutama suami kita. Kemudian kalau secara kedinasan ada para senior mungkin yang lebih berpengalaman. Kemudian ada atasan yang bisa kita mintai pendapat atau masukan untuk mengatasi permasalahan di luar kita. Jadi ada musyawarah. Iya, bagus. Kemudian kita masukkan dari teman-teman yang lain itu sangat penting karena biasanya kalau kasus di sekolah itu bersinggungan langsung dengan bapak ibu guru atau tenaga pendidik itu ya yang tahu kondisi sekolah adalah bapak ibu atau warga sekolah. Penjelasan yang sangat jelas ya. Dari semua hal yang telah ibu sampaikan, kira-kira pembelajaran baik apa yang ibu petik dalam pengalaman pengambilan keputusan dari kasus yang ada di sekolah ini? Tentunya pengalaman dan pelajaran yang bisa saya ambil itu dalam mengambil keputusan itu jangan tergesa-gesa, selalu berhati-hati, selalu melihat makro permasalahan tersebut, kemudian melihat dampaknya, efeknya nanti ke depannya itu seperti apa, sehingga kita nanti keputusan yang kita ambil itu bisa diterima semua pihak. Jadi tidak hanya keputusan semena-mena atau otoriter dari kepala sekolah. Berarti ada pengambilan keputusan yang harus dari hati ya Bu ya, berhati-hati, jangan tergesa-gesa. Ketika ada masalah jangan langsung kita cari dulu akar permasalahannya seperti apa, cari informasi dari luar. Baik Ibu, terima kasih untuk wawancaranya hari ini. Terima kasih Saya sekali. sangat mengucapkan terima kasih. Selamat beraktivitas kembali. Semoga hari ini menyenangkan. Amin. Terima kasih Bu Grace atas kunjungannya di SDN Cesari. Semoga Bu Grace diberi kesuksesan, dapat lulus, C-nya hilang menjadi guru penggerak. Terima kasih Bu Terima Granya. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu, mohon maaf hari ini mengganggu waktunya sebentar. Iya, silakan Bu Kris. Ya, hari ini saya mohon izin untuk wawancara Ibu terkait dengan kasus yang ada di sekolah yang Ibu pimpin tentang dilema etika dan bagaimana Ibu sebagai seorang pemimpin nanti mengambil keputusan dari kasus yang ada di sekolah Ibu. Baik Ibu, untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana Ibu sebagai pimpinan atau kepala sekolah dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Terima kasih Bu Kris untuk mengidentifikasi mana kasus dilema etika dan rujukan moral. Yang saya istilahnya saya pegang dulu pengertian dari keduanya dulu. Menurut saya yang dilema etika itu kan dimana kasus itu nilai yang bertentangan itu antara benar dengan benar. Sedangkan yang rujukan moral yaitu dimana kasus atau masalah itu mempunyai nilai yang bertentangan benar dan salah. Memang ketika di lapangan yang saya rasakan dengan Bu Kris itu lebih berat dilema etika karena kita harus nilai yang bertentangan itu sama-sama benar, sehingga kita butuh pemikiran ekstra, butuh satu pemikiran yang lebih daripada rujukan moral. Kalau rujukan moral kan jelas itu benar dan salah. Kita masukkan regulasi, kita masukkan peraturan aja sudah, istilahnya kita sudah bisa mengambil keputusan. Mungkin identifikasinya dengan cara tadi bahwa
kita melihat nilai-nilai yang bertentangan itu apa saja, antara benar dengan benar dan salahnya, baru nanti kita bisa mengambil satu keputusan. Baik Ibu. Kemudian bagaimana cara Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu? Di sini terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau kepentingan yang sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya, terima kasih. Sedikit cerita ya Bu Kris. Salah satu kasus atau masalah yang pernah saya tangani di sekolah itu salah satunya ini yang menurut saya itu masuknya dilema etika. Yang pertama itu tentang pedagang yang berjualan di depan gerbang sekolah. Satu sisi itu saya sebagai kepala sekolah, ketika bapak ibu guru atau saya sendiri mau masuk ke sekolahan itu sangat terganggu karena gerbang yang tidak terlalu luas atau besar, sehingga ketika ada pedagang di depan gerbang itu sangat menghalangi untuk aktivitas kami. Kemudian secara visual ya, secara pemandangan itu kan jadi tidak indah ya. Nah, kita menganggap bahwa ini benar, saya sebagai kepala sekolah, guru-guru sebagai warga sekolah ingin sekolahnya misalnya terlihat indah, bebas dari sampah. Tetapi di satu sisi pedagang juga benar, karena pedagang mencari nafkah di situ, mereka juga butuh hidup, numpang, berjualan di situ lah. Ini salah satu kasus menurut saya itu kasus dilema etika, karena sama-sama benar, punya kepentingan yang sama-sama benar seperti itu. Memang dalam kasus dilema etika yang perlu kita kedepankan yaitu yang pertama tadi yang disampaikan nilai kebajikan, kemudian rasa kepedulian, kasih sayang, empati, sehingga kita itu bisa memposisikan saya sebagai kepala sekolah, ingin sekolah saya seperti ini. Kemudian saya juga harus memposisikan bagaimana kalau saya jadi pedagang itu, karena namanya pedagang kan ingin terlihat, ingin orang yang lewat itu tahu bahwa dia berdagang di situ lah. Ini istilahnya memang butuh komunikasi yang bagus, butuh kecermatan bagaimana kita bisa mengkomunikasikan, mengambil keputusan itu dengan tidak merugikan, walaupun pasti ada dampak-dampak, efek-efek yang awalnya pasti tidak baik, mungkin pedagangnya merasa tersinggung atau apa, tetapi dengan komunikasi yang baik insya Allah bisa terselesaikan dengan baik. Ya, berarti langkah atau prosedur yang selama ini dilakukan seperti komunikasi ya, komunikasi yang baik ya. Komunikasi yang baik. Kemudian selama ini yang Ibu anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika itu yang seperti apa? Terima kasih. Untuk bisa mengambil satu keputusan yang baik itu kan memang ada beberapa langkah Chris. Yang pertama itu kita mengidentifikasi masalah itu. Kita harus benar-benar cermat apa sih pokok dari masalah ini. Kemudian siapa yang terlibat dari masalah ini. Kita harus mencari tahu semuanya. Kita harus benar-benar sampai detail orang-orang yang terkait dengan masalah atau kasus dilema etika ini. Kemudian setelah itu kita pertimbangkan nilai yang bertentangan. Kita pikirkan mudorot sama manfaatnya. Pasti namanya satu keputusan itu tadi saya sampaikan pasti mengandung satu efek ya. Kita pilih efek atau mudorot yang paling kecil di antara semuanya. Dari namanya mengambil keputusan kan kita pasti punya beberapa alternatif ya Chris ya. Itu kemudian kita pikirkan juga jangka pendek dan jangka panjangnya. Seperti itu, jangan sampai kita mengambil satu keputusan bisa itu digunakan jangka pendek, ternyata jangka panjangnya itu menimbulkan satu masalah lagi, seperti itu. Berarti selama ini adakah tantangan ya. Tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika yang ada di sekolah itu? Ya, terima kasih. Tantangan itu pasti ada. Bagi saya setiap setiap masalah pasti mengandung satu tantangan tersendiri dan itu berbeda-beda. Kemudian tantangan itu menurut saya yang paling besar itu yang memang bagaimana kita
bisa mengkomunikasikan sesuatu itu dapat diterima orang lain. Contoh misalnya kita menegur dengan bahasa yang misalnya, Bu, jangan jualan di sini, dengan mungkin kata-kata yang istilahnya maaf muka kita datar seperti itu, orang menerimanya itu pasti berbeda, Chris. Berbeda dengan kita, saya istilahnya permisi dulu, sharing dulu, kita istilahnya ngomong-ngomong bahwa sekolahan kita itu butuh keindahan apa, baru istilahnya poinnya apa, seperti itu ya. Menurut saya memang bagaimana kita berkomunikasi dengan orang lain itu bisa menerima apa yang ingin kita sampaikan, itu suatu tantangan yang luar biasa juga. Kemudian Ibu, dari kasus dilema etika yang ada di sekolah Ibu tadi, dalam pengambilan keputusannya itu adakah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema tersebut, ataukah dilaksanakan secara langsung di tempat, seperti itu, Bu? Ya, terima kasih. Bagi saya jadwal itu, saya tidak pernah menjadwalkan kapan menyelesaikan masalah. Karena saya prinsip, Bu Kris, saya punya prinsip setiap masalah itu harus segera saya selesaikan. Setiap masalah itu harus cepat diselesaikan. Karena ketika satu masalah itu diundur, maka itu seperti bola salju. Akan semakin besar efeknya, akan semakin besar merembet kemana-mana. Tetapi dalam satuan pendidikan itu kan pasti banyak sekali masalah, Bu Kris. Banyak sekali kasus, banyak sekali hal yang harus saya selesaikan. Saya tidak pernah menjadwalkan untuk memecahkan masalah, tetapi saya menggunakan yang namanya skala prioritas. Nah, dengan skala prioritas itu saya pertimbangkan mana kasus-kasus atau masalah yang istilahnya harus segera saya selesaikan, yang mempunyai dampak yang besar bagi satuan pendidikan di sini, yang mempunyai efek yang besar. Lah itu saya selesaikan terlebih dahulu. Setelah itu baru saya istilahnya memilah-milah lagi. Setelah ini selesai, baru ini. Saya tidak pernah menjadwalkan karena prinsip setiap masalah harus segera terselesaikan. Tapi saya menggunakan skala prioritas. Berarti menggunakan skala prioritas ya? Iya. Oke, di sini adakah seseorang atau faktor dari luar atau siapa yang dapat membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dari kasus dilema etika yang ada di sekolah? Ya, terima kasih. Ada faktor ya, yang pertama tadi saya sampaikan, faktor yang paling penting untuk menyelesaikan masalah itu komunikasi. Orang yang punya komunikasi yang bagus, saya yakin punya masalah seperti apapun dia akan bisa menyelesaikan. Karena dengan komunikasi yang bagus, dia apa yang ingin dia sampaikan itu dapat diterima oleh penerimanya atau istilahnya pihak lain. Kemudian itu faktornya. Kemudian kalau siapa, pasti semua warga sekolah itu terlibat. Dalam arti yang satu, pertama guru. Karena guru itu partner saya, guru itu teman sharing saya, guru itu istilahnya teman curhat saya. Orang yang pertama akan saya curhati ketika ada masalah itu guru. Kemudian bisa juga karena misalnya kasusnya atau masalah itu dari siswa, kita juga istilahnya butuh sharing sama siswa. Dalam arti jangan sampai keputusan yang kita ambil itu ternyata bagi anak-anak itu tidak mengena, tidak mengefek. Nah, itu juga salah satu faktor kita sering mendengarkan apa sih pendapat mereka, apa sih keinginan mereka. Andaikan itu masalahnya berhubungan dengan siswa. Kemudian yang tidak kalah penting orang tua. Ketika itu masalah itu menyangkut peserta didik, lingkungan, itu juga orang tua itu faktor support sistem yang paling menurut saya di sekolah itu paling utama juga. Kemudian yang terakhir itu warga, masyarakat, baik masyarakatnya, baik stakeholder yang ada, Pemdes. Karena begini, sekolah jika bisa menjalin satu kolaborasi yang bagus dengan warga atau masyarakat sekitar, ketika sekolah itu punya masalah sebesar apapun, itu orang luar tidak akan mendengar, karena masyarakat akan membackup. Banyak sekali sekarang kasus-kasus seperti itu, kasusnya kecil, misalnya guru cuma istilahnya jewer seperti itu. Tapi karena kita tidak punya hubungan yang bagus dengan sekolah, dengan masyarakat, akhirnya karena tidak ada komunikasi, tidak ada kerjasama yang bagus, itu bisa masyarakat langsung mendengar, langsung boom, sehingga masalah yang kecil itu bisa besar. Oleh karena itu masyarakat atau stakeholder dari seluruh yang terkait di sekolah itu juga merupakan salah satu faktor yang penting menurut saya, seperti itu. Berarti adanya komunikasi dengan stakeholder, wali murid, serta semua warga sekolah. Iya. Ya.
Baik Ibu, untuk pertanyaan terakhir di sini setelah dari apa yang tadi Ibu sampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman selama mengambil keputusan dalam dilema etika? Ya, bagi saya, Bu Kris, setiap masalah itu satu pembelajaran. Setiap tantangan itu ilmu baru buat saya. Setiap hasil keputusan yang saya putuskan itu merupakan satu tanggung jawab, satu hal yang nanti akan saya pertanggungjawabkan. Oleh karena itu pembelajarannya bagi saya, setiap saya punya masalah itu pembelajaran buat saya. Dalam arti begini, jangan sampai seorang kepala sekolah itu ada satu masalah, dia sudah bisa menyelesaikan, nanti suatu ketika timbul lagi masalah itu. Berarti kan kepala sekolah itu tidak bisa mengambil pembelajaran dari masalah itu. Harusnya kalau seorang kepala sekolah bisa mengambil pembelajaran, ketika ada satu masalah, namanya masalah itu kan pasti ada benihnya, pasti ada pemicunya. Nah, ketika saya bisa mengambil satu pembelajaran dari sebuah masalah, saya pasti akan mencegah satu pemicu-pemicu dari masalah ini, sehingga di kemudian hari tidak akan terjadi masalah hal yang sama. Kalau saya seperti itu. Berarti belajar dari masalah Iya, yang ada ya, itu Bu, satu ya. pembelajaran, satu ilmu. Ya, terima kasih Ibu untuk waktunya, Sama-sama. pengalaman yang baru untuk saya juga dalam pengambilan keputusan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.